tanpa memang harus beli yang mahal. Aslinya solusinya adalah kita menanam tanaman ajaib ini. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini jangan di skip ya, karena ada hal yang menarik. Bagaimana kita menciptakan pakan lengkap hijauan plus konsentrat, tetapi konsentratnya green protein katanya. Ada pakcong, ada juga salah satu tanaman yang jika ditanam itu akan awet sepanjang masa selama tanaman ini dirawat. Ayo kita temui pakarnya, Mas Deka akan sharing-sharing tentang pakan yang sangat murah ini dan bisa dipanen sepanjang masa. Siap, terima kasih. Ketemu lagi teman-teman Agro TV. Mudah-mudahan bisa terus berbagi dan memberi manfaat. Yang pertama ini penarik ya. Menariknya adalah kadang di peternak itu sudah siap rumput pakcong, kemarin sudah banyak yang beli bibitnya, sudah nanam, tumbuh. Cuman persoalannya rumput pakcong saja apakah cukup? Nah, kurang lengkap ya. Ternyata memang kalau untuk ngejar pertumbuhan harus ada bahan pakan penguat lainnya, istilahnya lauknya. Kebanyakan teman-teman kemarin mengeluh, Pak. Ada yang beli konsentrat harga sampai di 5.000. Ada juga yang mengeluh konsentrat sudah beli harga 5.000, tapi kok pertumbuhan nggak melesat naik. Apalagi yang produksi yang branded itu ya. Iya, wis macam-macam mereknya lah dan lain-lain ya. Nah, sebenarnya ada alternatif untuk teman-teman kalau ingin kita punya pengganti konsentrat atau sumber pakan yang biasanya kita sering sebut adalah green protein. Karena konsentrat ini sebutannya adalah pakan dengan kadar protein mulai dari 16% ke atas sampai di 20-an itulah. Nah, itu termasuk dia green protein, sumber pakan hijauan tinggi. Nah, apa itu yang bisa kita kembangkan? Sebenarnya ada banyak varian. Tapi kalau dari yang sudah muncul secara riset dan ini juga kita praktekkan, itu adalah kita bisa menanam. Kalau kita ingin murah ya teman-teman, menanam sebuah tanaman. Wah, ini masih disebut tanaman ajaib ya. Ya, ini namanya adalah di depan saya juga ada. Ini indigo vera. Tanaman indigo vera ini menarik karena 3 hal. Yang pertama, dia sebagai tanaman dengan protein tinggi. Berapa jumlahnya Mas Deka? Jumlahnya itu sampai 25 sampai 29% proteinnya ya. Proteinnya. Dan ketika kita ingin mencari protein yang tinggi, ya tanpa memang harus beli yang mahal, aslinya solusinya adalah kita menanam tanaman ajaib ini, namanya indigo, tanaman indigo vera. Jadi indigo vera yang pertama itu menarik karena memang sumber protein tinggi. Yang kedua, nah ini yang teman-teman harus tahu, banyak yang protein tinggi tetapi yang kedua ini kadang nggak ada, yaitu tingkat kecernaannya juga tinggi. Bahasa lain ilmiahnya itu TDN. Jadi tingkat kecernaan pakan di terserap itu ya, di rumennya domba itu termasuk ini tingkat kecernaannya sampai 70%. Sementara pakan lain itu teman-teman itu hanya di angka 50%. Nah, ini bisa sampai di 70%. Artinya sangat mudah tercerna dan proyeksi untuk menjadi daging di badan domba ini lebih cepat. Berarti kan kita menggunakan pakcong plus indigo vera gitu. Iya, betul. Jadi kalau teman-teman ingin akhirnya pakan itu murah, ekonomis, tapi tanpa meninggalkan kadar nutrisi yang tinggi dan cukup, berarti komposisinya adalah kita sudah punya pakcong, ini sebagai nasinya. Lalu tambahkan lauk yang spesial yaitu indigo vera. Jadi komposisinya tuh indigo vera ditambah dengan rumput pakcong. Nah, kelebihannya indigo vera ini adalah yang ketiga, dia memang produktivitas. Produktivitasnya ini tinggi ya. Ini saya contohkan teman-teman. Ini ada bibit indigo veranya ya. Indigo vera ini
sebenarnya jenisnya banyak. Ini yang kita tampilkan ini bibit Mas ya? Iya, ini bibit ini, kurang lebih tingginya 60 cm. Yang sudah gede nanti kita tampilkan. Sudah besar bisa ditampilkan nanti. Ada pohonnya. Jadi dia ini kurang lebih 1 hektar itu bisa menghasilkan 70 ton per tahun per hektar. Artinya kalau teman-teman sekali panen di lahan 1 hektarnya itu ketemunya di 12 ton. Itu panennya itu di pruning gitu atau di tebang kayak kalau dipanen kita sudah langsung motong rantingnya. Bila perlu di setting gundul atau hanya menyisakan 1 atau 2 ruas saja. Batangnya masih tersisa ya. Sedikit saja, tapi yang lebih bagus sebenarnya memang dipotong gundul pun dia akan tumbuh tunas baru. Dan ini termasuk produktivitasnya tinggi. Ya itu yang kita senang dari Indigo Vera ini tadi. Dan tahan sepanjang tahun. Di musim kemarau dia tahan, di musim penghujan ya dia tambah subur lebih. Cara menanamnya Mas? Cara menanam sebenarnya dia ini sebenarnya bagusnya kita dari semai biji, tapi teman-teman kalau nyemai biji itu agak lama. Jadi lebih baiknya langsung beli. Langsung beli yang langsung tingginya sekitar 50 atau 60 cm. Oh gitu. Itu dia langsung bisa kita gali tanah, langsung kita tanam. Nah, jarak tanam yang bagus adalah untuk Indigo Vera ini adalah 1 meter persegi. Ada juga yang kalau teman-teman mau mengembangkan sedikit boleh 1,1,5. Agak renggang ya. Agak renggang. Jadi barangkali nanti perkembangannya semakin pesat. Jadi 1 meter dikali 1,5 cm untuk maksudnya 1 meter sama 1,5 meter untuk jarak tanam. Itu berapa tahun pemanenannya, pembruningannya? Pemanenan pertama kalau sarannya kami adalah di umur 6 bulan. Itu bagus di panenan pertama. Jadi akar sudah kuat, sudah kokoh, baru kita tebas pertama. Nah, yang menarik adalah setelah kita panen pertama, kita akan bisa panen di umur 60 hari. Sudah tumbuh lagi? Sudah tumbuh lagi. Jadi saya bilang tadi produktivitasnya dia bagus. Sudah jadi setelah panen pertama umur 6 bulan, pohonnya itu kalau sudah 6 bulan ya 3,5 meter tumbuhnya itu teman-teman. 3,5 meter ini teman-teman papras, teman-teman potongi semua daunnya. Setelah itu umur 60 hari sudah siklusnya panen terus. Panen lagi. 60 hari, 60 hari, 60 hari. Ini menarik. Umurnya Mas, berapa tahun umur pohon itu? Umur ini sepanjang tahun. Selama dirawat ya? Umur hidup, selama subur dan hidup dia. Oh gitu. Seumur hidup bisa dipanen terus. Menarik tanaman Indigo Vera. Cocok di lahan mana? Lahan kering, lahan basah, berair? Dia lebih cocok sebenarnya di hampir di semua lahan dia bisa. Lahan basah dia oke, lahan kering dia oke. Dia akan semakin bagus memang ketika curah hujan itu tinggi, atau istilahnya di ketinggian berapa ya? 400 meteran dia lebih bagus juga. Tapi bukan berarti di lahan panas dia nggak hidup. Kami tanam di lahan panas, dia juga bertahan dan bagus hasilnya. Itu yang menarik teman-teman. Yang penting tidak tergenang air lah. Tidak tergenang air, karena tergenang air ya akarnya busuk. Air ya gitu. Gitu. Nah, kalau pemberian pakannya itu perbandingannya dengan apa rumput pakcong, rumput odot itu berapa persen? Nah, iya betul. Setelah teman-teman panen pakcong, setelah teman-teman panen Indigo Vera, komposisi aturannya adalah kita bisa gunakan ini di 30%. Gitu, 30% dari total semua pakan. Ya, gitu ya. Yang 30% Indigo Vera, 70%-nya rumput pakcong. Kalau mau dilebihkan gimana Mas Deka? Nggak apa-apa. Kalau teman-teman kuat di katakanlah 40-60 juga boleh. Karena ini nggak ada efek samping. Justru semakin dikasih banyak ya semakin bagus. Cocok juga untuk domba-domba bunting, domba-domba gitu ya. Jadi dia sudah ada kandungan mineralnya juga, ada fosfor, ada kandungan lain yang ada di Indigo Vera. Jadi pakcong teman-teman perbanyak, Indigo Vera juga diperbanyak, ketemulah nanti ceritanya pakan murah berkualitas. Nah, sekarang singkat cerita. Ya. Banyak di antara penonton kita yang tahu kalau Pak Dika juga menyediakan bibit pakcong, apakah juga menyediakan bibit Indigo Vera? Iya. Nah, kalau pakcong itu berapa harganya? Kalau Indigo Vera berapa harganya? Oke, terima kasih. Nah, memang sampai hari ini banyak juga yang WA Pak Babang. Jadi yang pertama kalau untuk bibit rumput pakcong itu kita dipanjang 75
cm itu kita jual harga Rp1.000 per batang. Sangat murah meriah. Ya, selama ini kemana sampai saja pengiriman? Ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah, ke Kalimantan, terakhir Sumatera juga ada yang pesan. Kita kirim, kita layani. Jakarta jadi, kabarnya juga iya kemarin. Jakarta kemarin juga ada yang pesan. Jadi rumput pakcong tetap ready kalau teman-teman butuh. Oke. Nah, kalau untuk Indigo Vera ini juga kita sediakan. Jadi ini contohnya ya bibitnya ya. Indigo Vera ini jangan sampai salah ya teman-teman. Jadi ini adalah yang jenisnya Zolin ya. Jadi dia aman sekali untuk pakan ternak. Nah, dengan panjang kurang lebih 50 sampai 50 sampai 60 cm. Ya, kalau untuk harga biar WA aja langsung nanti biar barangkali mau tanya-tanya juga bisa. Intinya ini cocok. Itu gak mati Mas kalau dikirim. Bagaimana pengirimannya? Kalau pengiriman langsung dikirim per polybag gini teman-teman. Aman. Cara pengemasannya aman ya? Aman. Jadi teman-teman nanti tinggal mindah ke lahan yang sudah digali lah, intinya seperti itu. Terus ini dimasukkan. Kalau mau mengasih pupuk jaraknya ambil 10 sentian dari lubang itu. Nah, satu lagi yang membuat secara hitung-hitungan Indigo Vera ini menarik. Kalau ketemu panenan Indigo Vera, itu ketemu kosnya nanti hanya Rp300. Jadi Rp300 per kilo. Nah, kalau misalnya teman-teman katakanlah bahan keringnya dia ini, kalau misalnya 5 kilo bahan basah, kalau dikeringkan jadi 1 kilo. Nah, 5 kilo bahan basah kali 300 hanya 1.500 teman-teman. 1.500 pakan yang mengasih sumber protein kasar sampai 25% dengan harga 1.500 ya nggak ada lagi selain ini. Selain Indigo Vera. Jadi dan ketemunya hanya 1.500, murah sekali teman-teman. Sementara kalau misalnya beli konsentrat hari ini bisa di harga 4.000 sampai 5.000 per kilo. Ini dengan 1.500 saja kita sudah bisa punya pakan terbaik. Yang terakhir, Indigo Vera dengan Gamal itu akan ada perbedaan, Mas? Akan ada perbedaan. Ini menarik, nanti dibahas lebih lanjut yang Gamal. Gamal juga bagus. Produktivitas dia tinggi. Hampir sama ya? Hampir sama. Ya, nanti dibahas lebih lanjut aja. Iya, stok Gamal pun juga ready. Mas Deka, terima kasih. Siap, sama-sama Pak Bambang. Bincang-bincangnya semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lain ya. Sama-sama. Kalau kurang jelas atau pesan-pesan tentang bibit pakcong, bibit Indigo Vera, langsung saja DM Jabri ke Mas Dika. Sewaktu-waktu bisa dilayani. Siap. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.